berdoa. Bapa di surga, di dalam bulan keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini, kami sungguh rindu menjadi sebuah kesempatan di mana kami mengevaluasi, menata ulang kehidupan pernikahan dan keluarga kami. Kami sungguh sadar ya Tuhan, pernikahan kami adalah pernikahan di luar Taman Eden. Pernikahan yang sudah cemar oleh karena dosa. Itulah sebabnya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami tidak mungkin membentuk sebuah pernikahan dan keluarga yang berkenan di hatimu. Kami sungguh membutuhkan anugerah, kemurahan, belas kasihan, dan pertolongan Tuhan terus-menerus di dalam hidup kami. Supaya kami makin hari makin bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan melalui pernikahan dan keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, membawa kami bertumbuh makin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami dengan pertolongan Allah Roh Kudus, bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi sebagai pelaku-pelaku sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Nah saudara-saudara, di dalam bulan keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta selama bulan Oktober ini saudara, kita mengambil tema besar Family Under Construction. Nah melalui tema besar ini saudara, kita diingatkan sebagai keluarga kita perlu terus-menerus membangun kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Walaupun mungkin di antara kita ada yang sudah menikah puluhan tahun, tetapi saudara, proses untuk membangun kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah proses seumur hidup dan tidak pernah selesai. Dan kita sungguh membutuhkan Tuhan, membutuhkan tuntunan firman-Nya untuk memimpin kita membentuk sebuah pernikahan dan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam minggu pertama bulan keluarga, pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan sebuah tema, yaitu membangun kembali fondasi pernikahan dan keluarga kita. Nah, saya ingin mengajak kita saudara-saudara untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan, dan bagian firman Tuhan yang kita baca ini boleh dikatakan sebagai hakikat pernikahan Kristen. Kalau saudara ingin mengetahui apa yang membedakan pernikahan Kristen dengan yang bukan Kristen, maka ayat kuncinya yang sering juga dikutip oleh Yesus Kristus maupun juga Paulus itu adalah terdapat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, one flesh. Nah saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen yang memasuki dan yang memulai kehidupan pernikahannya saudara dengan sebuah ekspektasi yang keliru, dengan motivasi dan tujuan yang keliru. Dan sayangnya saudara, nilai-nilai pernikahan yang salah yang kita pegang saudara, itu bukan hanya kita pegang di awal pernikahan kita, tetapi ketika kita menjalani pernikahan dan kehidupan keluarga kita selama bertahun-tahun saudara, kita masih memegang nilai-nilai yang keliru atau nilai-nilai pernikahan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara, pernikahan dirancang Allah bukan untuk memperbaiki status ekonomi kita. Pernikahan saudara dirancang oleh Allah bukan untuk demi status sosial kita. Pernikahan juga dirancang oleh Allah bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan budaya atau kultur. Nah saudara-saudara, ada seorang pria single saudara yang berusia 35 tahun, tentu apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah ilustrasi, sebuah hal yang sebenarnya banyak terjadi di dalam kehidupan kita.
Nah, pria single ini saudara ketika menghadiri pertemuan-pertemuan keluarga besar, misalnya di dalam Imlek, di dalam Sintia, atau acara-acara besar keluarga, selalu ditanya oleh keluarga besarnya, kamu itu sudah usianya 35 tahun, penghasilan sudah oke, kerja sudah mapan, usia sudah cukup dewasa, apalagi sih yang kamu tunggu? Ayolah buruan, cepat menikah. Nah saudara, dorongan-dorongan seperti ini seringkali diucapkan, seringkali disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan keluarga besar. Saking seringnya saudara hal ini disampaikan, pria ini merasa dia terintimidasi oleh hal-hal seperti itu. Nah sehingga saudara di dalam kecerobohannya demi status sosial, apalagi ada tekanan keluarga saudara, dia memutuskan cepat-cepat untuk menikah. Dan akhirnya saudara oleh karena kecerobohan, dia justru bukan menikah menemukan tulang rusuknya, tetapi menemukan tulang rusaknya saudara. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernikahan dirancang oleh Allah, itu juga bukan semata-mata saudara supaya kita memiliki keturunan di dalam hidup ini, atau supaya kita itu tidak kesepian di dalam hidup ini. Saudara-saudara, ada orang berkata seperti ini, ya Pak, saya menikah. Kalau menikah kan saya punya anak Pak. Nanti kalau saya sudah punya anak, kan ada yang mengurus saya di hari tua saya. Tentu saudara pikiran seperti ini tidak salah. Walaupun di dalam faktanya, di tengah-tengah dunia yang sudah cemar oleh karena dosa ini, ternyata saudara, tidak selalu anak-anak yang kita besarkan dengan susah payah kelak akan menghormati dan menjaga kita di hari tua kita. Tetapi saudara kita harus sadar bahwa pernikahan pada mulanya didesain dan dirancang Allah lebih daripada sekedar saudara untuk kita menghasilkan keturunan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, pernikahan juga dirancang oleh Allah saudara bukan semata-mata supaya kita tidak jatuh dalam dosa seksual. Iya Pak, daripada saya melampiaskan hasrat seksual saya di tempat yang salah, dengan cara yang salah, ya lebih bagus saya menikah Pak. Kalau saya menikah kan saya boleh melampiaskan hasrat seksual saya dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betul saudara bahwa kita ini adalah makhluk biologis, kita ini adalah makhluk seksual, yang memiliki hasrat seksual, dan itu pun juga adalah desain Allah di dalam hidup kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa desain awal Allah tentang pernikahan melampaui dari sekedar memenuhi hasrat seksual di dalam diri kita. Nah itulah sebabnya saudara kita perlu kembali kepada desain Allah, kepada rancangan Allah semula untuk apa dia menciptakan institusi atau lembaga pernikahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang dibuat, yang dijadikan di dalam dunia ini, itu ada tujuan utamanya. Nah saudara, kalau misalnya pulpen ini, ya saya pakai untuk menggaruk-garuk tangan saya yang gatal, boleh nggak saudara? Ya setiap kali tangan saya gatal, saya garuk-garuk pakai pulpen ini. Lalu ada punggung saya yang gatal, saya garuk-garuk pakai pulpen ini. Boleh nggak saudara? Boleh. Tetapi saudara, kita harus sadar tujuan utama daripada pulpen ini dibuat bukan untuk menggaruk-garuk bagian tubuh kita yang gatal. Tujuan utama daripada pulpen ini dibuat adalah untuk kita menulis, untuk kita tanda tangan dan seterusnya. Maka demikian juga saudara, kita harus memandang pernikahan, kita harus kembali kepada apa yang Allah rancangkan semula tentang hidup pernikahan. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan 5 hal berkaitan dengan karakteristik dan keunikan pernikahan Kristen. Yang pertama saudara, pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang bersifat heteroseksual dan monogami. Nah kalau kita membaca tadi saudara di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, di situ dikatakan sebab itu seorang laki-laki. Ya laki-laki di sini saudara gendernya maskulin. Meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
Perhatikan saudara, istrinya di sini gendernya adalah feminin. Jadi saudara, sejak awal pernikahan dirancang oleh Allah saudara, bukan antara seorang pria dengan seorang pria. Bukan dengan seorang wanita dengan seorang wanita. Tetapi pernikahan sejak semula dirancang oleh Allah antara seorang pria dengan seorang wanita. Saudara-saudara, hal ini perlu kita tegaskan ulang di zaman ini. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena lebih daripada 32 negara itu sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, saudara-saudara, tentu kita sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi orang-orang LGBT, saudara. Tetapi mengasihi orang-orang LGBT itu tidak berarti kita menerima perilaku hidup mereka dan menyetujui pernikahan sesama jenis. Saudara-saudara, mungkin pernikahan sesama jenis saudara belum dilegalkan di Indonesia. Tetapi di dalam interaksi saya dengan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang Kristen sendiri, ada banyak di antara mereka, saudara, yang di dalam konsep berpikir mereka tentang pernikahan, mereka sebenarnya menyetujui pernikahan sesama jenis. Pak, zaman sekarang itu pernikahan itu bukan bicara masalah gender loh, Pak. Pernikahan itu bicara masalah cinta. Jadi selama pria dan pria saling mencintai, selama seorang wanita dan wanita saling mencintai, tidak menjadi masalah, Pak. Yang mempersatukan orang itu bukan gender, tapi love. Love itulah yang terbesar, yang tertinggi, Pak. Memang mungkin di dalam hubungan pernikahan mereka tidak punya anak, tapi mereka kan bisa adopsi anak. Saudara-saudara, ini konsep saudara yang sudah banyak beredar dan dipegang, termasuk oleh anak-anak muda Kristen pada zaman ini. Nah, saudara-saudara, pernikahan Kristen juga, saudara, adalah pernikahan yang bersifat monogami. Saudara perhatikan, seorang laki-laki, ya, di situ bentuknya tunggal, singular, bersatu dengan istrinya. Istrinya itu juga, saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bentuknya tunggal, singular. Itu berarti, saudara, pernikahan Kristen dirancang bukanlah antara seorang pria dengan banyak wanita. Bukan juga antara seorang wanita dengan banyak pria. Tetapi antara seorang pria dengan seorang wanita. Selanjutnya, saudara, hal yang kedua yang harus kita perhatikan berkaitan dengan keunikan dan karakteristik ciri khas daripada pernikahan Kristen. Yang kedua, pernikahan Kristen, saudara, bukanlah sebuah perjanjian kontrak, tetapi sebuah perjanjian ilahi atau covenant yang bersifat permanen seumur hidup. Saudara-saudara, kontrak itu adalah sesuatu yang sifatnya ada jangka waktunya, ada batasannya. Pernikahan Kristen, saudara, bukan didasarkan kepada perjanjian kontrak. Selama kita sebagai suami istri saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, maka pernikahan ini akan terus berlangsung. Tetapi kalau saya sudah tidak mencintai kamu lagi, maka pernikahan kita akan berakhir sampai di sini. Itu bukan konsep pernikahan Kristen. Sebagai suami istri, kalau kamu bisa membahagiakan saya, selama kita bisa saling membahagiakan, selama kebutuhan kita saling bisa terisi, maka pernikahan ini akan terus berlangsung. Tetapi kalau kita tidak bisa lagi saling mengisi, tidak bisa lagi saling memberi satu dengan yang lain, maka pernikahan ini akan berakhir sampai di sini. Itu kontrak, saudara. Ada syaratnya, ada expirednya. Nah, tetapi, saudara, menarik sekali, pernikahan Kristen itu bukan digambarkan seperti itu. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita berada di dalam pemberkatan nikah, ya, janji nikah, itu di dalam teologi Kristen, saudara, tidak diterjemahkan sebagai promise of marriage, tetapi covenant of marriage atau marriage vow, sumpah nikah. Ya, promise dan covenant itu dua hal yang berbeda, saudara. Kalau promise itu adalah sebuah janji yang saudara tidak perlu terlalu serius untuk berusaha untuk menepatinya. Janji yang mungkin kita
lontarkan begitu enteng, tetapi mungkin kita bisa langgar, saudara. Itu promise. Misalnya, saudara berjanji dengan saya, iya Pak, besok ya kita hari Senin jam 6 sore, saya janji ketemu Pak Binsar di depan jam 6. Nah, saudara, janji loh jam 6 sore ya. Saya kan orangnya biasa datang before time, saudara. Ya. Nah, saudara, ternyata saya tunggu-tunggu, ya sampai 6:30, belum datang. Nggak ada kasih kabar, nggak ada telepon, nggak ada WhatsApp, saudara. Lalu saudara 6:30 datang ketemu saya, oh enteng-enteng aja, saudara. Ya, nah itu namanya janji, saudara. Sesuatu yang kita lontarkan, tetapi mungkin tidak ada komitmen yang serius buat kita untuk memenuhinya. Itu promise. Tetapi yang dipakai di dalam pernikahan Kristen itu bukan promise of marriage, tetapi covenant of marriage. Itulah sebabnya lebih banyak orang yang menerjemahkan dengan sumpah nikah. Saudara-saudara, istilah covenant ini adalah sebuah istilah yang dipakai di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-3. Ketika Abraham mengikatkan perjanjiannya dengan Allah, mengikatkan perjanjiannya dengan Abraham, itu saudara menggunakan istilah covenant. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-3, di situ dikatakan Allah berjanji bahwa dia akan memberkati Abraham, dia akan menjadikan Abraham ini menjadi bangsa yang besar, dan dari keturunannya lah bangsa-bangsa di atas muka bumi ini akan diberkati. Perjanjian antara Allah dengan Abraham itu adalah sesuatu yang sifatnya covenant, saudara, bukan promise. Hal ini dibuktikan apa? Hal ini dibuktikan adalah ketika Abraham berada di dalam kondisi tidak percaya dengan Allah. Kan kalau kita baca, saudara, kisah daripada Abraham, dia akhirnya memutuskan apa? Dia menikah dengan Hagar. Sikap Abraham menikah dengan Hagar itu menunjukkan keraguan-raguannya terhadap perjanjian itu. Mana mungkin, saya ini kan sudah lanjut usia, nggak mungkin lah orang sudah lanjut usia udah punya anak lagi, nggak mungkin lah. Akhirnya dia memutuskan dengan caranya sendiri, menikahi Hagar. Tetapi di tengah-tengah ketidaksetiaan daripada Abraham, Allah tidak membatalkan covenant-nya. Allah tidak membatalkan perjanjiannya, tetapi dia terus menggenapi sampai kepada akhirnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali saudara ketika kita memasuki pernikahan, kita itu memiliki ekspektasi yang keliru, saudara. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu menikah? Iya Pak, saya ingin bahagia. Saya ingin membahagiakan pasangan saya. Nah, saudara, ini adalah kalimat yang mungkin sering saya dengar, saudara. Baik orang-orang yang Kristen maupun bukan Kristen ketika mereka memasuki hidup pernikahan mereka. Tetapi masalahnya adalah seperti ini, saudara. Apakah mungkin seorang manusia berdosa yang begitu lemah, yang begitu rapuh, yang bisa berubah, itu kita jadikan sebagai sumber kebahagiaan di dalam hidup kita? Enggak mungkin, saudara. Sehebat-hebatnya istri kita, sehebat-hebatnya suami kita, sesempurnanya dia di mata kita, saudara, mereka itu adalah tetap manusia berdosa yang tidak mungkin memberikan kebahagiaan yang sempurna di dalam hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena hanya Allah yang bisa memberikan kebahagiaan yang penuh, yang sempurna di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernikahan tidak bisa dijalani, saudara, hanya dengan mengandalkan kecocokan dan perasaan kita. Tetapi harus didasarkan pada komitmen untuk menghidupi perjanjian pernikahan, covenant of marriage atau wedding vow. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah ketika kita dulu menikah, saudara, pada saat pemberkatan nikah, kita mengucapkan sumpah nikah. Sumpah nikah, saudara, itu bukan sekedar sebuah deklarasi. Kita memberitahukan kepada orang-orang yang hadir di dalam pernikahan kita bahwa kita mencintai pasangan kita. Kalau kita tidak mencintai pasangan kita, nggak mungkin pemberkatan nikah itu terjadi, kan? Pasti karena kita mencintai, makanya ada pernikahan dan pemberkatan nikah. Tetapi sebenarnya tujuan utama daripada sumpah nikah itu, saudara, kita ucapkan
di hadapan Allah dan di hadapan umat yang menyaksikan pemberkatan nikah kita. Itu bukan sekedar sebuah deklarasi cinta kita di masa kini, tetapi sebenarnya sebuah komitmen bersama untuk kita mencintai di masa yang akan datang. Jadi fokusnya bukanlah present love, tetapi future love. Tidak mudah, saudara, kita mengasihi pasangan kita pada saat mungkin tubuhnya tidak seseksi dulu, saudara, ketika kita menikah. Tidak mudah, saudara, kita mencintai pasangan kita pada saat kondisi tubuhnya atau keadaan fisiknya tidak sesehat dulu, saudara, ketika kita di awal menikah. Tidak mudah, saudara, kita mengasihi pasangan kita ketika kita berada di dalam situasi ekonomi yang terpuruk. Padahal waktu di awal pernikahan, ekonomi kita sangat baik. Saudara, inilah menjadi sesuatu hal yang perlu kita ingat baik-baik. Bahwa deklarasi sumpah nikah kita itu adalah merupakan janji sumpah kita di hadapan Tuhan untuk kita tetap setia kepada pasangan kita di dalam segala keadaan. Saudara-saudara, seorang teolog Lutheran yang berasal dari Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer, saudara, dia pernah menulis kalimat seperti ini. Bukan cintamu yang mempertahankan pernikahanmu, tetapi mulai sekarang dan seterusnya, pernikahanmulah yang mempertahankan cinta. Maksudnya, saudara, kita menyadari sekalipun kita berusaha untuk menjaga, merawat cinta kita terhadap pasangan kita, tetapi kita harus mengakui mungkin ada saat-saat tertentu di dalam hidup kita. Cinta kita itu bisa menjadi pudar. Cinta kita itu bisa menjadi tawar oleh karena berbagai macam faktor terhadap pasangan kita. Tetapi di tengah-tengah situasi yang tidak diharapkan, yang tidak mudah seperti itu, kita tidak dipanggil untuk membubarkan pernikahan ini. Pernikahan ini adalah sebuah covenant, bukan sebuah kontrak yang bisa kita batalkan kapan saja pada saat salah satu atau dua pihak tidak lagi setia kepada sumpah nikahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ciri ketiga, saudara, dari pernikahan Kristen, keunikannya adalah pernikahan Kristen, saudara, bukan semata-mata a human ceremony, bukan semata-mata sebuah upacara yang diadakan oleh manusia. Tetapi pernikahan Kristen, saudara, memiliki makna rohani yang merepresentasikan atau yang menggambarkan relasi antara Yesus Kristus dengan gerejanya, Yesus Kristus dengan jemaatnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca, saudara, Efesus pasal yang kelima, ayat 31 sampai yang ke-32. Di dalam ayat yang ke-31, di situ Rasul Paulus mengutip Kejadian 2 ayat 24 yang kita baca itu. Lalu Paulus melanjutkan dengan ayat yang ke-32. Dia berkata seperti ini, rahasia ini besar. Atau di dalam terjemahan lain, misteri ini adalah sesuatu yang besar. Yaitu yang aku maksudkan adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi dengan kata lain, saudara, pernikahan yang dirancang oleh Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu sebenarnya memiliki sebuah makna rohani, makna yang dalam yang harus kita pahami, yaitu menggambarkan relasi yang begitu dalam, relasi yang begitu intim, seperti hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Saudara-saudara, berapa banyak kita tidak setia kepada Kristus? Berapa banyak kita tidak hidup seperti yang Kristus mau sebagai kepala gereja? Berapa banyak, saudara, di dalam hidup ini kita telah menyakiti Kristus sebagai sang kepala gereja? Begitu sering, saudara. Tetapi walaupun demikian, Kristus tidak pernah menceraikan gerejanya. Kristus tidak pernah memutuskan untuk membuang gerejanya. Kristus tetap mengasihi gerejanya dengan kasih yang tak bersyarat. Dan inilah, analogi seperti inilah yang sebenarnya ingin Tuhan inginkan di dalam kita menjalani hidup pernikahan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau kita saudara membaca Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Di situ dikatakan dua pribadi, pria dan wanita, suami istri yang disatukan di dalam pernikahan kudus. Mereka itu menjadi satu daging, one flesh, dwi tunggal. Saudara-saudara, kalau kita membaca dan memperhatikan seluruh pengajaran Alkitab, saudara, seintim-intimnya, sedekat-dekatnya relasi antara orang tua dan anak, tetapi tidak pernah relasi antara orang tua dan anak itu digambarkan dengan ungkapan one flesh atau satu daging. Ini saudara berarti kita harus menyadari bahwa relasi suami istri saudara itu melampaui relasi orang tua dengan anak. Karena relasi suami istri terlebih dahulu ada sebelum terbentuk relasi orang tua dengan anak. Tentu saudara saya tidak bermaksud kita merendahkan orang tua kita. Karena kita tahu juga ada hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan hukum ini berlaku sebelum kita menikah dan sesudah kita menikah. Hukum kelima. Tetapi poin yang ingin saya katakan adalah relasi suami istri itu saudara begitu intim. Itulah sebabnya saudara ketika kita sudah menikah dan Tuhan izinkan, Tuhan mengarunia anak kepada kita. Biasanya yang sering terjadi apa saudara? Fokus relasi di dalam pernikahan itu sudah bergeser kepada siapa? Kepada anak. Dan itu yang sering terjadi saudara. Tetapi kalau kita kembali kepada konsep Alkitab, fokus relasi di dalam keluarga dan pernikahan itu bukan anak, tetapi adalah suami istri. Ini bukan berarti saudara saya mengatakan kita tidak peduli dengan anak yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi fokus relasi itu tetap ada pada suami istri. Karena apa? Karena suatu saat saudara anak kita akan meninggalkan kita. Mungkin dia menikah dengan orang lain, di kota lain, di negara lain. Tetapi sekalipun anak kita akan meninggalkan kita, akan tidak lagi berada di bawah pengasuhan kita. Oleh karena dia sudah mandiri, sudah dewasa secara hukum saudara. Relasi suami dan istri itu tetap ada dan tidak pernah hilang. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang keempat saudara, tentang karakteristik dan keunikan daripada pernikahan Kristen adalah yang harus kita pahami. Memilih pasangan hidup, itu berada di dalam wilayah kehendak moral Allah, God's moral will, dan bukan berada di dalam wilayah ketetapan Allah atau God's decreed will, God's sovereign will. Nah saudara-saudara, di dalam iman Kristen kita itu mengenal ada dua macam kehendak Allah. Kehendak Allah yang pertama adalah kehendak berupa ketetapannya, God's sovereign will. Dan kehendak jenis ini adalah sesuatu yang pasti terlaksana, sesuatu yang tidak mungkin gagal dan tidak mungkin dihancurkan oleh kekuatan apapun juga. Contohnya saudara, kematian dan kebangkitan Yesus. Itu adalah kehendak Allah berupa ketetapan. Yesus mati di mana? Yesus mati dengan cara apa? Semuanya itu berada di dalam ketetapan Allah. Tidak ada satupun kuasa di atas muka bumi ini, tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang bisa menggagalkan rencana tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita lahir ke dalam dunia ini, itu pun juga saudara berada di dalam ketetapan Allah. Saudara-saudara, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita tidak bisa memilih, kita lahir di dalam keluarga kaya atau lahir di dalam keluarga miskin. Ketika kita lahir, saudara, di dalam dunia ini, kita juga tidak bisa memilih, kita ini lahir di dalam keluarga yang harmoniskah? Atau lahir di dalam keluarga yang broken home, yang berantakan, yang papa mama kita cerai, pergi kemana, kita nggak tahu, saudara. Kita juga tidak bisa memilih. Ketika kita lahir ke dalam dunia ini, saudara, kita juga tidak bisa memilih. Kita ini lahir sebagai suku apa, kita tidak bisa memilih. Ketika kita lahir ke dalam dunia ini, orang tua tidak bisa memilih dia punya anak seperti apa. Dan si anak juga tidak bisa memilih, saudara. Dia punya orang tua seperti apa.
Tetapi satu hal yang kita imani dan amini adalah keberadaan kita ke dalam dunia ini itu bukan hal yang kebetulan. Semua berada di dalam ketetapan Allah yang maha bijak, yang maha sempurna, yang melampaui akal dan pikiran kita yang terbatas. Tetapi saudara, ada jenis kehendak Allah yang kedua, yaitu kehendak moral Allah berupa perintah-perintahnya, God's moral will. Dan kalau kita memperhatikan saudara, apa yang Alkitab ajarkan tentang jenis kehendak Allah yang kedua ini, kehendak Allah berupa perintah moral ini tidak selalu terlaksana di dalam kehidupan kita. Oleh karena di dalam keberdosaan kita, kita bisa taat dan tidak taat untuk melakukan kehendak Allah itu. Contoh saudara, kita mengetahui ada 10 hukum Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, dan seterusnya. Itu adalah kehendak moral Allah yang tidak selalu tergenapi di dalam hidup kita. Kemudian saudara, kita juga di dalam hukum-hukum lain, Allah menghendaki supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apalagi orang itu sudah minta maaf kepada kita. Itu kehendak Allah buat kita untuk mengampuni orang lain. Tetapi di dalam kenyataannya saudara, tidak selalu kita mengampuni orang lain. Oleh karena kita begitu egois dan kita terpenjara di dalam dendam, di dalam kepahitan, di dalam luka hati kita. Kehendak Allah untuk kita memilih pasangan hidup yang seiman dan yang sepadan. Itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Tetapi di dalam kenyataannya, oleh karena kita merasa kita lebih pintar dari Allah, oleh karena kita merasa kita punya standar sendiri, kriteria sendiri, yang lebih masuk akal ketimbang firman Tuhan, kita langgar. Dan ada puluhan, bahkan ratusan kehendak Allah yang berupa perintah ini, saudara, tidak terlaksana di dalam hidup kita. Saudara-saudara, berbicara tentang masalah pasangan hidup, itu adalah berada di dalam ranah, berada di dalam area kehendak moral Allah berupa perintah, dan bukan kehendak Allah berupa ketetapan. Jadi saudara, di dalam iman Kristen itu kita tidak mempercayai, kita tidak meyakini bahwa jodoh itu sudah dipersiapkan oleh Allah sejak kekekalan. Oh, si A sejak dalam kekekalan sudah dijodohkan oleh Allah dengan si B. Si C sejak dalam kekekalan sudah dijodohkan oleh Allah dengan si D. Tidak, saudara. Kenapa pemahaman ini penting untuk kita pahami? Supaya, saudara, ketika kita berada di dalam kesalahan yang fatal di dalam memilih pasangan hidup, kita tidak mengkambing hitamkan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kan jodoh sudah Tuhan tetapkan dari kekekalan, dari sejak semula. Aku ini pernikahanku udah berantakan dan berakhir cerai seperti ini. Ini kan semua adalah rencanamu, karena jodoh datangnya daripadamu. Nah saudara-saudara, kalau saya jadi Tuhan, saya akan jawab seperti ini. Yang nentuin kan bukan saya, kamu kok yang memilih. Ketika kamu memilih, kamu juga tidak melibatkan saya. Padahal Tuhan sudah memberikan prinsip-prinsip firman-Nya. Tuhan sudah memberikan hikmat-Nya kepada kita. Tuhan sudah menghadirkan orang-orang yang dewasa rohaninya untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kita. Tetapi kita tetap merasa tidak penting semuanya itu. Dan kita ingin melangkah dengan cara dan keinginan kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun ada satu hal saudara yang harus kita sadari. Sekalipun saudara di dalam hidup ini, ada kondisi-kondisi sepertinya kita merasa kita salah pilih. Mungkin saudara mengevaluasi pernikahan saudara, Pak, saya memang kalau jujur Pak, mengevaluasi pernikahan saya memang salah pilih Pak. Saya dulu memutuskan menikah dengan dia bukan oleh karena dia seiman dan sepadan dengan saya Pak. Tapi motivasi saya oleh karena saya ingin memperbaiki ekonomi saya Pak. Suami saya ini orang kaya Pak. Kami ini keluarganya miskin semua Pak. Bagaimana caranya kami keluar dari keterpurukan hidup ini? Bersyukur Pak, ada orang kaya yang mau menikahi saya. Sekalipun dia tidak seiman dan kerohaniannya tidak baik Pak, tidak terlalu penting. Tetapi saya sadar saya sudah mengambil keputusan yang salah.
Saudara-saudara, bagaimana kalau kita berada dalam kondisi seperti ini? Kita merasa sepertinya kita salah pilih. Kita merasa sepertinya keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dan kita baru sadar, saudara. Hal ini pun tidak membuat kita, saudara, serta-merta diberikan hak untuk memutuskan bercerai. Kita percaya di dalam anugerah Allah, di dalam kemurahan Allah, yang melampaui dosa-dosa kita. Asalkan kita mau bertobat. Asalkan kita mau kembali kepada Tuhan, maka saya percaya hal-hal yang buruk di mata manusia bisa dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Contoh, saudara, perselingkuhan antara Daud dan Batseba. Jelas sekali, saudara, pernikahan dan perselingkuhan antara Daud dan Batseba itu bukanlah kehendak ketetapan Allah. Bukan Allah yang dari kekal sampai kepada kekal sudah menetapkan hal itu terjadi. Jelas-jelas itu adalah pelanggaran moral yang dilakukan oleh seorang raja yang berniat untuk mengambil istri orang lain dengan cara yang begitu licik, saudara. Tetapi saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekalipun Daud harus menanggung konsekuensi yang begitu mengerikan terhadap dosa dan kesalahan fatal yang dia lakukan ini, Allah tetap mengasihi, Allah tidak membuang dia. Allah tetap bisa mengubah hal yang buruk, hal yang menyakitkan ini mendatangkan sebuah kebaikan yang lebih besar. Kalau saudara baca dan perhatikan Alkitab saudara, Yesus Kristus lahir itu adalah berasal dari garis keturunan Batseba dan Daud. Mungkin saudara bisa berkata, berarti garis keturunan Yesus hasil perselingkuhan dong ya Pak? Betul, memang hasil perselingkuhan. Dan jelas itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Tetapi kita percaya di dalam kedaulatan Allah yang sempurna, yang melampaui akal dan pikiran kita. Allah bisa mengubah sesuatu yang tidak baik, termasuk juga di dalam kehidupan pernikahan kita yang salah. Yang mungkin kita sudah salah arah, salah melangkah, mengambil keputusan yang begitu esensial dan itu salah, saudara. Tetapi pada saat kita mau kembali kepada Tuhan, mau bertobat, mau berjalan di dalam rel yang benar, sesuai dengan pimpinan Tuhan, tidak ada hal yang mustahil yang bisa diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan hal ini, saudara, membawa kita kepada hal yang kelima berkaitan dengan pernikahan Kristen, yaitu apa? Pernikahan Kristen harus dilihat di dalam terang Injil Kristus. Saudara-saudara, kita jangan tergiring kepada salah satu ekstrim, saudara. Seringkali kita kalau hanya berfokus kepada pernikahan yang ideal, yaitu pernikahan yang dirancang oleh Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka saudara, kita ini akan mengalami keputusasaan. Kita ini akan merasa menjadi orang yang gagal dan terus gagal karena kita tidak mungkin bisa mencapai sebuah pernikahan yang ideal. Karena apa? Karena kita adalah manusia berdosa. Orang berdosa menikah dengan orang berdosa. Kita bukan menikah dengan malaikat suci. Kita bukan menikah dengan orang yang tidak bisa melukai dan menyakiti kita. Bahkan saudara, sekalipun mungkin kita begitu yakin memasuki kehidupan pernikahan ini. Iya Pak, ketika saya memasuki pernikahan ini, saya berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya berpuasa mencari kehendak Tuhan. Saya memperhatikan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya Pak memperhatikan nasihat orang tua saya, memperhatikan masukan-masukan daripada orang-orang bijak, orang-orang yang dewasa rohaninya. Puji Tuhan saudara. Tetapi sekalipun itu kita lakukan, saudara, di dalam kita memilih pasangan hidup kita, tidak menjadi jaminan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Relasi kita tetap relasi yang harmonis. Mungkin orang yang kita begitu yakini sebagai pimpinan Tuhan yang diperuntukkan buat kita, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, bisa jadi tidak setia, mengkhianati kita. Itu bisa terjadi, saudara. Itulah sebabnya kita harus melihat hidup pernikahan kita dari kacamata Injil. Namun saudara, di lain pihak kita juga tidak boleh terlalu melihat pernikahan kita
dari sudut kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau kita saudara melihat pernikahan kita hanya penekanannya, fokusnya pada kejatuhan manusia ke dalam dosa saudara, maka kita akan berkata seperti ini, Pak, semua yang diajarkan oleh Alkitab itu nggak masuk akal, Pak. Mana mungkin saya bisa mengasihi pasangan saya seperti Kristus mengasihi gerejanya? Mana mungkin, Pak? Kasih manusia itu semua bersyarat. Kasih manusia itu tidak ada yang kekal. Semua manusia, Pak, nggak mungkin mengasihi pasangan seperti Kristus mengasihi jemaat. Bapak tahu nggak? Suami saya itu sudah mengkhianati saya berkali-kali, Pak. Nggak mungkin saya bisa mengampuni dan menerimanya kembali. Saudara-saudara, saya tidak menyangkali. Inilah realita daripada pernikahan di luar Taman Eden, saudara. Yang sudah cemar oleh karena dosa. Tetapi jangan pernah lupa. Sekalipun betul engkau dan saya adalah orang berdosa. Suamimu, istrimu adalah orang berdosa. Tetapi sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada kita. Untuk kita dimampukan melakukan dan mentaati hukum-hukum Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi dengan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, makin lama saya menjadi orang Kristen, saudara. Saya sampai kepada kesimpulan seperti ini. Saya tidak bisa berfokus dalam hidup ini mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri saya untuk mentaati hukum-hukum Allah dalam hidup ini. Tetapi saya harus berfokus kepada kekuatan dan kemampuan Allah untuk memimpin hidup saya, sehingga saya dimampukan di dalam anugerahnya, di dalam belas kasihannya, di dalam pertolongannya, untuk menaati dan melakukan hukum-hukum Allah. Saudara-saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita tidak bersandar kepada Kristus, kalau kita tidak minta belas kasihan dari Tuhan, saudara, tidak mungkin kita bisa mempraktekkan hidup pernikahan sebagaimana seharusnya, seperti yang Tuhan ajarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak ingin kita, saudara, melihat pernikahan kita dengan sikap idealisme yang berlebihan. Saya juga tidak ingin kita itu melihat pernikahan kita dengan sikap pesimisme, saudara. Seolah-olah tidak ada harapan. Saya sudah capek, Tuhan. Cuma anak kok yang membuat kami tidak bisa bercerai. Coba kalau kami tidak punya anak, sudah pasti kami bercerai. Hanya kami masih menjaga perasaan anak kami. Betapa banyak saya mendengarkan kalimat-kalimat itu, saudara, muncul dari orang-orang yang sudah menikah. Dan saya menyadari tidak mudah untuk mengampuni. Tetapi kalau kita melihat kehidupan pernikahan kita dari realisme Injil, maksudnya apa, saudara? Kita melihat kehidupan pernikahan kita berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Betul, kami orang berdosa menikah dengan orang berdosa, selalu ada pergumulan, selalu ada tantangan. Betul, kehidupan pernikahan kami adalah kehidupan pernikahan yang mengecewakan, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Tetapi di atas semuanya itu kami percaya ada Tuhan Yesus yang menerima dan memampukan kami untuk saling mengampuni, untuk saling merajut kembali hubungan yang selama ini mungkin sudah tersakiti satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menutup renungan pada hari ini dengan kalimat seperti ini. Pernikahan bukanlah tentang mengubah pasanganmu. Pernikahan adalah tentang Allah yang mengubah dirimu melalui pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara, seringkali di dalam hidup pernikahan saudara kita itu berfokus untuk mengubah pasangan kita. Tentu saudara, di dalam batas-batas tertentu kita punya ekspektasi, punya harapan pasangan kita berubah di dalam area-area tertentu seperti yang kita harapkan, tidak salah. Namun saudara, kita harus menyadari bahwa kita tidak dengan mudah mengubah orang lain, saudara. Mengubah diri kita sendiri pun kita tidak mudah, saudara. Apalagi mengubah orang lain. Tetapi saudara,
di tengah-tengah situasi seperti ini, kita datang kepada Kristus. Kunci daripada pernikahan yang sehat adalah bukan kepada kemampuan dan kekuatan kita, tetapi pada diri Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, fondasi pernikahan kita, saudara, bukanlah cinta kita. Karena cinta kita, saudara, bisa berubah. Fondasi pernikahan kita, saudara, bukanlah perasaan kita. Karena perasaan kita juga bisa berubah. Ada masa-masa tertentu kita dingin, kita tawar, kita hambar terhadap pasangan kita. Fondasi pernikahan kita juga, saudara, bukanlah kondisi nyaman di dalam hidup kita. Karena kondisi nyaman di dalam hidup ini bisa berubah. Tetapi fondasi pernikahan kita adalah Yesus Kristus yang menerima kita dengan kasih yang sempurna. Yang menerima kita dengan kasih yang tak bersyarat. Ketika suami dan istri kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, maka saudara, kita akan bisa menemukan kedamaian. Kita akan bisa menemukan sukacita di tengah-tengah pernikahan yang mungkin tidak mudah. Saudara-saudara, kalau kita, saudara, di dalam relasi suami istri hanya berfokus kepada sikap untuk mengubah pasangan kita, apa yang terjadi, saudara? Kita akan lebih bersifat menuntut pasangan kita. Suami menuntut istri untuk berubah, istri menuntut suami untuk berubah, dan itu tidak ada habis-habisnya. Perhatikan, saudara, relasi-relasi yang hanya berfokus saling menuntut itu betul-betul melelahkan secara emosional. Dan kita harus kembali kepada firman Tuhan pada siang hari ini untuk kita kembali kepada Kristus. Saudara-saudara, saya tidak tahu saudara datang ke sini dengan kondisi pernikahan seperti apa. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, luka-luka yang mungkin sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Tetapi di dalam semuanya itu ada Injil di dalam pernikahan kita. Ada kuasa Kristus di dalam keluarga kita. Yesus Kristus bukan hanya juru selamat bagi orang berdosa, tetapi Yesus Kristus juga adalah juru selamat bagi orang-orang yang pernikahannya sedang berada di ambang kehancuran. Mungkin saudara banyak mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam hidup ini. Bukan bagian kita untuk menyerah. Saya capek, Tuhan. Tetapi mari kita berlutut, kita datang kepada Tuhan. Kita minta hikmatnya, kita minta pemulihannya, kita minta kuasanya membaharui hidup pernikahan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan pernikahan kita dan keluarga kita boleh menjadi pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengetahui kondisi pernikahan dan keluarga kami masing-masing. Kami sungguh mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mungkin menjalaninya. Tetapi kami percaya ada kuasa Kristus, kuasa firman, dan kuasa Roh Kudus yang memimpin dan menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.